Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Syarifah Ida Farida SEMM, di sini saya selaku perwakilan kelompok 11 ingin menjelaskan tentang anggaran kas. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Teti, dan rekan-rekan saya, Siti Muflihah, Siti Neng Mila, dan Upani Geopani Pasaribu. Langsung saja saya lanjutkan ke pembahasan tentang anggaran kas. Apa sih anggaran kas itu? Pastikan sudah tidak asing lagi di telinga kita mendengar kata anggaran dan kas. Anggaran sendiri berarti suatu rencana keuangan periodik yang disusun program-program yang telah disahkan. Sedangkan kas sendiri berarti uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Jadi kesimpulannya, anggaran kas adalah anggaran yang merinci taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan anggaran kas. Apa sih tujuan anggaran kas? Tujuan anggaran kas yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami defisit atau surplus. Manajemen akan memerlukan anggaran kas dalam mempersiapkan keputusan pembelanjaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Yang pertama, ada anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas seperti ini terutama berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Anggaran kas jangka pendek disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak berbagai arus fisik masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Sebaliknya, arus kas dari jejak berbagai arus fisik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Kemudian yang kedua ada anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang meliputi jangka waktu 5-10 tahun. Bila mana perusahaan menyusun corporate plan, maka jangka waktu anggaran kas jenis ini disesuaikan dengan waktu yang tercakup di dalam corporate plan tersebut. Kegunaannya yang terutama adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber intern dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir tahun setiap anggaran. Bila anggaran kas jangka pendek disusun dengan cara menelusuri jejak arus fisik masuk dan arus fisik keluar, maka anggaran kas jangka panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan laba rugi perusahaan yang terjadi selama antara kedua neraca itu. Nah, selanjutnya di sini ada sumber kas masuk. Sumber kas masuk yang utama, yang pertama ada hasil penjualan produk secara tunai. Kemudian yang kedua ada hasil menagih piutang dagang. Yang ketiga ada pendapatan lain seperti bunga bank, jasa giro, dan dividen. Selanjutnya yang keempat ada aktiva tetap seperti menjual aktiva yang tak terpakai. Kemudian yang kelima adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, dan hutang jangka pendek lainnya. Serta yang keenam penambahan modal sendiri oleh pemilik. Nah, selanjutnya di sini penggunaan kas keluar yang utama yaitu yang pertama, membeli bahan baku, membayar gaji dan upah tenaga kerja, berbagai biaya yang termasuk sebagai biaya overhead pabrik, biaya-biaya penjualan dan biaya administrasi. Kemudian yang kedua, pembayaran para kreditur baik berupa bunga maupun angsurannya. Yang ketiga ada penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. Yang keempat ada pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal. Kemudian yang terakhir yang kelima ada pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, IPEDA dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada penyusunan anggaran kas. Anggaran kas sendiri disusun berdasarkan anggaran-anggaran lain yang telah disusun terlebih dahulu. Penyusunan anggaran kas biasanya dilakukan dalam beberapa tahap. Secara garis besarnya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun estimasi penerimaan kas menurut rencana operasional perusahaan terperinci. Kemudian yang kedua,
Menyusun estimasi pengeluaran kas secara terperinci sehingga dapat diketahui adanya defisit atau surplus karena rencana operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, jika terjadi defisit atau saldo akhir dalam arus kas lebih rendah daripada persediaan kas yang ditetapkan perusahaan, maka perusahaan perlu menyusun estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank ataupun sumber-sumber lainnya untuk menutupi defisit kas tersebut beserta waktu pembayaran kembali. Kemudian yang keempat, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran adanya transaksi finansial. Anggaran kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus anggaran kas jangka pendek yang terjadi pada PT Lara tahun 2020. Pada tabel ini dijelaskan ada periode dari Januari sampai dengan Juni. Di tabel ini juga terdapat unit penjualan, harga per unit, kemudian volume penjualannya. Bisa dilihat. Selanjutnya diketahui besarnya cash outflow awal tahun 2020 adalah 10 juta rupiah. Perusahaan melakukan pembelian bahan baku yang merencanakan akan dibayar 30% secara tunai dan 70% dibayar bulan berikutnya. Adapun pembelian yang dilakukan adalah seperti tabel yang ditampilkan berikut ini. Terdapat periode dari Januari sampai dengan Juni dan pembelian bahan baku. Dari data-data yang dijelaskan tadi, kita dapat membuat anggaran kas triwulan 1 tahun 2020. Bisa dilihat di tabel, terdapat keterangan hingga periode dari Januari sampai dengan Juni. Keterangan tersebut berisi saldo kas awal, penerimaan kas, kas tersedia, pengeluaran kas, dan saldo kas akhir. Kemudian, cara untuk menghitung kas tersedia adalah saldo kas awal ditambah penerimaan kas. Misalnya, pada bulan Januari 10 juta ditambah 12.489.000, hasilnya sama dengan 22.489.000. Kemudian yang kedua, cara menghitung saldo kas akhir. Kas tersedia dikurang pengeluaran kas. Misalnya pada bulan Januari 22.489.000 dikurang 4 juta sama dengan 18.489.000 rupiah. Kesimpulan, anggaran kas dapat dipergunakan sebagai dasar dalam merencanakan kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada, atau dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas atau cash flow di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like and subscribe.